Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku Safa dari IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu isu-isu kerusakan lingkungan. Berdasarkan sebabnya, kerusakan lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu kerusakan lingkungan karena faktor alam. Yang kedua, kerusakan lingkungan karena faktor perbuatan manusia. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor alam. Bencana alam yang terjadi akibat faktor alam antara lain seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan juga angin topan. Mari kita bahas banjir terlebih dahulu. Banjir sendiri disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, letak daerah yang rendah, pasang surut air laut, dan juga meluapnya air sungai. Selanjutnya yaitu gunung meletus. Dampak yang dihasilkan dari peristiwa gunung meletus sendiri yaitu gas vulkanik, aliran pasir serta batu panas, lahar, lava, hujan abu, dan juga awan panas. Dampak positif dari gunung meletus sendiri yaitu abu vulkanik yang sangat kaya akan unsur hara, yang mana sangat penting untuk nutrisi tumbuhan, terutama hasil pertanian. Yang kedua, bahan material vulkanik berupa pasir, batu, dan kerikil. Lalu yang terakhir adalah pariwisata baru. Contohnya adalah pemandian dari sumber air panas dan pemandangan dataran tinggi yang subur, indah, dan juga cantik. Dampak negatif dari peristiwa gunung meletus yaitu pencemaran udara, lava pijar yang berbahaya, pasir vulkanik yang mana dapat merusak bangunan dan daerah pertanian, dan abu vulkanik yang menghalangi jarak pandang dan juga berbahaya untuk pernapasan. Bencana alam yang selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Berdasarkan jenisnya, gempa bumi terbagi menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Gempa vulkanik terjadi karena aktivitas gunung berapi. Gempa runtuhan biasanya terjadi di daerah kapur atau pertambangan, sedangkan gempa tektonik biasanya terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Bencana alam yang selanjutnya yaitu angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin sekitar 120 km per jam atau lebih yang terjadi di Khatulistiwa. Penyebab angin topan sendiri yaitu perbedaan tekanan, suhu yang sangat panas, penguapan air laut besar, dan juga pusaran angin yang berjam-jam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan karena faktor perbuatan manusia. Bencana alam yang disebabkan karena faktor perbuatan manusia antara lain yaitu tanah longsor, banjir, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, penggersangan lahan, dan juga kebakaran hutan. Bencana alam yang pertama yaitu tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah, disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Bencana alam yang selanjutnya yaitu banjir. Banjir disebabkan karena faktor alam, yang mana sudah dijelaskan di awal. Nah, sekarang kita akan belajar karena faktor perbuatan manusia. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, terutama pada saluran air dan sungai, yang mana menyebabkan air dalamnya meluap dan menyebabkan banjir.
Selanjutnya, karena pengundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir sendiri dapat menyebabkan kerusakan fisik bangunan, munculnya penyakit, kekurangan air bersih, serta bahan pangan. Bencana yang berikutnya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan mengakibatkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun, dan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya, seperti contohnya ikan yang mati di sungai karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena manusia secara sembarangan memasukkan zat, energi, atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Bencana yang selanjutnya yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan di Indonesia biasanya terjadi karena manusia ingin membuka lahan baru, baik itu pertanian ataupun perumahan. Dampak dari penggundulan hutan sendiri bisa menyebabkan banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Bencana alam yang selanjutnya adalah penggersangan lahan. Penggersangan lahan menyebabkan produktivitas lahan, hewan, dan tumbuhan semakin menurun. Biasanya peristiwa ini terjadi karena faktor alam, seperti curah hujan rendah dan temperatur yang tinggi. Namun ternyata manusia juga menjadi penyebabnya, yaitu penanaman dengan jarak yang sangat rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Sehingga akibatnya penduduk akan terancam kelaparan karena peristiwa ini. Bencana yang selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena keteledoran manusia. Contohnya, yang paling sederhana yaitu membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan, terutama di dalam hutan. Lalu, pembukaan lahan juga karena faktor musim kemarau. Nah, itu tadi pembahasan tentang isu-isu kerusakan lingkungan. Sampai di sini dulu ya pembahasannya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.